Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sehat lahir batin. Hari ini hari Jumat, kami dari channel YouTube Masjid Al-Qawi bersilaturahmi kepada sahabat lama pengusaha madu mutiara. Alhamdulillah sepak terjang beliau sudah keluar negeri. Mari kita contoh apa yang ada di Al-Quran itu benar adanya. Ini pengusaha kita yang mungkin dari tahun berapa Pak Haji ya? Kalau mengenal dunia lebah itu saya ke Harjamukti tahun 2000. Tahun 2000. Oh, Iya. maaf, perkenalkan dulu. Ini namanya Pak Haji Haji Hidayat. Sri Hidayat, Insinyur Hidayat. Dia alumni IPB, Pak Haji. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita akan mengulik dulu nih apa dari kedatangannya sampai dia berhijrah ke Madu seperti apa. Mungkin nanti kita pemirsa bisa belajar sedikit demi sedikit, karena ini adalah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Berniaga itu lebih diutamakan. Tuh, bukan yang lain tidak diutamakan, lebih diutamakan. Jadi mari kita menanyakan, berbincang-bincang sekali lagi dengan Pak Haji Sri Hidayat. Beliau adalah seorang pengusaha madu yang ada di Harjamukti. Ya, Pak Haji, betul ya? Ya, betul. Harjamukti di Jalan Putri Tunggal. Itu. Ya, alhamdulillah. Mohon ini Pak Haji itu berbagi sedikit pengalamannya kok bisa kedampar di Harjamukti ini. Saya dengar-dengar Pak Haji ini dari wilayah Jawa Barat ya. Iya, betul. Ya. Silakan Pak Haji, bisa terdampar dan apa sih ya, menggeluti bidang permaduan ini sampai sudah besar itu seperti apa? Mungkin pemirsa nanti akan minta belajar, atau produknya Pak Haji juga mungkin beliau pemirsa itu mau membeli seperti apa sih produk-produk yang digunakan oleh madu mutiara ini. Banyak khasiat-khasiatnya, tapi kan semua madu lain-lain ya. Ada buat penyakit apa. Mari kita dengarkan keterangan lebih lanjut yang memang sesuai dengan makomnya kalau kita bilang. Silakan Pak Haji. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Cece, Ketua DMI di Harjamukti. Ya, bagaimana ya? Memang ini mungkin sudah takdirkan Allah, saya harus hijrah di Harjamukti ya. Jadi tahun 2000 itu saya tuh terdampar di sini. Oh, tahun 2000. Tahun 2000 luar biasa ya, udah hampir Udah berarti 24 tahun yang lalu ya. berarti dapat Anur nih. Anur. Anur 24 surat Anur cahaya. Luar biasa. Sudah mendapat cahaya Ya. khususnya di tahun 2024. Ya. Mudah-mudahan selalu berkembang dan berkembang. Amin, usahanya. amin, amin. Ya, silakan. Ya, jadi tahun 2000 itu saya bingung, mungkin ya maaf kalau zaman dulu setelah saya kuliah itu sebenarnya diplomanya di IPB, S1-nya di Tasik, di Unsil. Di Siliwangi gitu kan. Ya. S1-nya. Nah, pada saat saya udah selesai agak kebingungan juga tuh, mau minta orang tua juga kan nggak enak. Ya, betul. udah lulus gitu Iya, kan. iya. Mau tidak mau saya coba-coba, dulu kan ada yang maaf ada semacam lowongan kerja di salah satu perusahaan madu ya. Iya. Itu mereka itu sebenarnya membutuhkan marketing. Oh, Marketing. Marketing. Marketing itu sebenarnya sih ya maaf tidak usah harus S1. Iya. Karena zaman waktu itu SMA marketing juga SMA masih juga bisa. boleh ya. Nah. Cuma karena kita butuh Iya, kerja iya. ya coba saya melamar. Dan ya tadi dengan ijazah SMA aja saya sebenarnya sudah diterima kan Sudah gitu. diterima. Tapi minimal kalau dengan S1 ada sedikit inilah, ada sedikit percaya dirinya. percaya diri Iya, sama mereka juga mempertimbangkan kan. betul. Maka waktu itu saya itu boleh Pak Dayat kami terima, tapi dengan satu syarat, harus mencari agen kurang lebih sekitar 50 agen setiap bulannya waktu itu. Setiap agen. Jadi saya tuh dikasih target itu selama 3 bulan. Jadi berarti harus menghasilkan 150 agen kan gitu. Tapi karena saya itu lagi semangat ya, namanya juga ini ya. Sebenarnya sih
waktu itu agen 50 untuk 1 bulan tuh gampang karena cuma naruh-naruh aja kan gitu. Iya. Cuma naruh-naruh aja. Nah, pada waktu itu ternyata marketing itu kalau kita sudah target kita sudah terpenuhi, ternyata banyak waktu yang kosong. Luang. Ya, marketing itu luar biasa luang ya. Jadi saat itu tuh ada pelatihan di IPB, di Alma Mater, di dunia perlebahan. Nah, pada saat ada pelatihan itu saya bisa sambil kerja tanpa perusahaan saya tahu, saya juga ikut belajar juga gitu. Ikut belajar. Mau belajar mandiri. Belajar di sana, belajar mandiri. Terus di sana tuh zaman Adi Sasono itu setiap kelompok itu dikasih modal itu sekitar 25 juta. Waktu itu besar lah 25 juta tuh. Jadi waktu saat itu Ya. agak lumayan lah. Agak lumayan. Terus sebenarnya saya waktu pelatihan itu dengan kelompok-kelompok lain juga mengharapkan dana itu dana apa ya? Dana mentah. Dana mentah yang Langsung dibagi itu langsung dinikmati. uang cash Ya, lah bukan bahasanya. gitu. Iya. Ya kan? Ternyata sama pembimbing kami itu dibeliin lebah. Karena gitu. ya dibeliin lebah itu saya itu termasuk yang kelompok kami termasuk yang agak sedikit Ekstrim lah. marah besar lah ya. Marah Rata-rata besar. kan ikut pelatihan itu yang itu ya hanya perlu dananya saja lah gitu. Iya. Tapi karena sudah dibelikan oleh lebah waktu itu banyak yang ke saya pada ya kelompok saya. Iya. Lah saya mah terserah lah mau dikasih modal berapa kek. Saya mah nggak mau gitu. Rata-rata akhirnya mereka ada yang saya kasih 200, 300 gitu kan. Sehingga akhirnya lebah itu milik saya aja kan gitu. Karena ya gitu. Jadi pada saat itu suatu saat karena lebah itu memang ada yang melihara itu diangon terus menghasilkan. Oh, siap. Menghasilkan. Iya. Ya. Nah, setelah menghasilkan itu saya bingung. Saya jual kemana nih kan gitu. Kan hasilnya banyak. Betul. Lah saya kan kerja di salah satu perusahaan madu kan gitu. Betul. Ya suatu saat sebelum itu tok ya. Nah, Bos, gagal gitu. iya. Saya punya barang nih kan gitu. Sekian ada 1 ton lebih kan gitu. Berapa diterima? Nah, dia nunjukkan harga dari petani yang lain ternyata murah banget. Harga ngambil dari petani Itu banget murah. ya. Ternyata memang bukan murah, memang harganya segitu jadi patokan. Patokan. Sedangkan saya tadi kan orang marketing. Pokoknya sadar nggak sadar, loh, saya kan ditugaskan marketing untuk jual madu. Saya paham benar berapa yang harus dijual. Iya. Maka dari situ timbullah Iya. kenapa saya nggak jual sendiri gitu. Betul. Kenapa kita mau explore sendiri Ya. ya kalau gitu ya? Waktu dulu itu harga madu saya itu dihargai itu Rp8.000 waktu itu. Per kilo. 8.000 rupiah. Iya, sedangkan saya menjual untuk keluar itu 30.000. Berarti masih Ada 100% ya. Waduh, ada. Ya, 24.000, makanya 22.000 lah ya. Waktu itu saya itu ditarget itu dulu kan sebulan tuh 50 agen. Ya. Betul. Dan setelah yang 3 bulan itu saya dapat 150 agen itu saya rata-rata dapat 30 juta per bulannya sekali narik. Sedangkan waktu itu saya dikasih gaji itu 1,5 juta. Sebenarnya bos saya tiap bulan ngucapin makasih Pak Dayat, makasih. Ternyata untungnya gede banget. Itu zaman belum ada HP, Iya. belum ada WA. Masih pakai kalau nggak pager. Iya, pager juga nggak punya. Iya. Dipikir-pikir, lah saya bahasanya maaf bodoh amat ya. Kenapa saya nggak coba wira swasta sendiri? Betul. Di situ saya mulai timbul. Betul. Makanya kenapa saya terdampar di situ ya karena pengalaman tadi ternyata ini untungnya agak lumayan. Jadi saya tadi maaf awalnya saya kan sedikit membenci yang membeli lebah. Betul. Ternyata itu justru disitulah saya letaknya. Saya sampai sekarang alhamdulillah beliau masih hidup, saya udah jelasin kepada beliau. Terima kasih, ternyata apa dalam hadis itu. Yang kata kita baik belum tentu jelek, yang kata kita jelek itu belum tentu baik. Apa tuh hadisnya tuh? Kan gitu. Jadi menurut Allah itu baik, Nah. belum tentu menurut kita baik. Nah. Menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Nah. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik buat umatnya. Nah, menurut saya dulu itu ngasih lebah itu nggak baik itu. Iya. Karena kami ingin mentahnya. Iya. Buat dinikmati satu orang itu dapat sekitar 1,5 juta. 1,5 juta. Buat operasional apa segala macam. Nggak per orang kalau dibagi. Kalau di orang dibagi uang. Iya, Nah ini dibeliin lebah, itu kita nggak kebagian apa-apa kan gitu. Iya. Cuma hanya barang Iya, toh aja. barang toh aja. Cuma karena tadi kita sayang ada lebah,
kenapa nggak kita manfaatkan? Ternyata setelah panen dan ada hasilnya, lah itu ya Allah ini ternyata uangnya lumayan gitu. Itu berapa bulan ketahuan bahwa ketika kita menjual ke perusahaan itu terjadi ketika pertama kita kan membeli nih produk nih dari dibelikan, anggaplah itu dari uang dari hibah yang notabene mungkin dikucurkan kepada UMKM itu berbentuk madu sekitar 25 juta kan, ini kan anggaplah mereka itu sebagai pemegang saham itu menjual sahamnya ke Pak Haji, anggaplah seperti itu ya. Walaupun itu kita nggak tahu berapa itunya, kita next, kita tidak bicara itu. Nah, setelah pembelian itu menghasilkan madu yang 1 ton tadi itu berapa tahun lamanya itu, Pak Haji? Jadi saya setelah 3 tahun kerja di salah satu perusahaan, makanya tahun keempat itu ada pelatihan. Nah, dan menghasilkan satu ton itu ya sekitar, pokoknya intinya dari pas naik beli dibelikan, dibelanjakan sampai itu bisa udah otomatis kan perjalanan itu kan saham-saham sudah jual Pak Haji. Ya. Udah otomatis itu adalah pemilik Pak Haji. Milik kan dari gitu. Pengesahan kepemilikan madu tadi itu kan dilimpahkan kepada si petani tadi, peternak lah ya. Ya. Nah, peternak juga dia nggak akan mau jual karena sudah ada yang punya gitu. Nah dari itu berapa jeda lamanya itu Pak Haji? Jeda lamanya itu sebenarnya tergantung kita pada saat beli, itu tergantung lagi musim bunganya. Nah pada saat itu memang pas kita beli musim bunga itu langsung dari bulan berikutnya itu udah menghasilkan gitu. Sekali ya berarti ya? Iya, jadi jedahnya itu kalau misalkan berberan itu ada di bulan Desember itu ada Oktober November itu ada bunga rambutan mekar. Nah, kita gembalakan ke sana si lebahnya itu. Nah, setelah digembalakan itu kan hasilnya nih kan keluar nih. Betul. Nah, kalau udah Januari, Februari, Maret itu bahasanya nggak ada bunga itu sudah nggak ada lagi. Nah, pada saat itu kan kita kebingungan tuh mau jual ke mana ya ke perusahaan gitu kan. Iya. Jadi di perusahaan itu memang bukan murah, memang harganya segitu gitu kan. Harga pasarannya seperti segitu. itu ya. Tuh, lihat kalau dia kan kalau bos makan, tuh dari petani segitu harganya. Kalau ente mau harganya sama silakan kita ambil. Tapi saya mungkin anugerahnya tadi jangan menyepelekan marketing. Ternyata marketing itu tadi saya sudah punya pasar, maaf nih, dengan harga yang normal, punya produk. Betul. Nah, ada pasar, ada produk. Kenapa saya nggak mencoba kan gitu? Karena kita punya kesempatan Iya. untuk menjual produk kita sendiri kan seperti itu. Tahun ke-5 saya belum berani mengundurkan diri. Saya udah 4 tahun tuh ya. Tahun ke-5 itu saya mencoba ya tetap menjual produk dari perusahaan. Ke perusahaan. Sambil saya coba menjual madu yang botolan tanpa label gitu kan. Secara inilah manual lah kan. Ini kalau madu ya lah, ini kalau ada labelnya ini 15.000. Kalau punya saya nggak ada labelnya ini 10.000 gitu kan. Ternyata orang bilangnya lah saya mau lihat padayatnya aja, kalau memang yang 10.000 sama-sama asli kenapa nggak yang 10.000 aja. Nah dari situ saya maka tahun ke-5 saya mencoba memberanikan diri itu bahasanya kan tidak enak kita kalau jualan sama di perusahaan yang sama gitu. Saya membuat label sendiri. Ya aslinya resign lah dari perusahaan itu setelah saya kerja 5 tahun. Walaupun sebenarnya tantangan waktu itu juga luar biasa saya keluar itu, terutama istri. Kita kan sebenarnya walaupun gaji dulu 1,5 juta itu di zona yang nyaman lah. Istri ngajar dapat 1,5 juta, saya 1,5 juta. Paling habis perkiraannya sekitar 2 juta lah. Untuk kehidupan. Masih ada sisa 1 juta ya. Di zona yang nyaman. Tapi kalau ingin memiliki yang lainnya tidak bisa. Untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari lebih dari cukup. Tapi kadang saya punya dasar tadi, punya pasar. Kenapa saya nggak coba memberanikan diri kan gitu. Betul. Ternyata pada saat saya mencoba menjual yang polos sama yang sudah ada yang merek, yang polos itu lain memang harganya. Dan kaki saya itu kan masih terikat sebelah. Itu ternyata keuntungannya itu udah melebihi gaji saya gitu. Keuntungan yang kita jual polos gitu kan. Nah, daripada kita juga bermain seperti itu juga tidak enak. Enak lah dua kaki yang mendingan kita lepas. Dan kalau lepas itu bismillah walaupun istri suburnya melarang keras, betul. Saya coba, tapi alhamdulillah ternyata respon di pasar itu luar biasa karena kita dengan mandiri itu, dengan menjual sendiri itu mau tidak mau kita itu kalau tidak bisa menjual
itu justru kita akan lebih parah. Ya. Sehingga saya semangatnya jadi 2 kali lipat gitu Ada kan. motivasi buat kita Motivasi. sendiri, ya. Kalau kerja kan mungkin sampai dari jam 8 sampai jam 4. Ya, Ini mah untuk klik, ya, tiga jam 5, ya, jam ya, 6 ya. malam gitu Ya, kan. ya. Dan gitu kan. Ya maaf, waktu itu saya sangat kaget pada saat saya dulu dapat 1,5 juta per bulan, bisa untuk bulan berikutnya 30 juta. Luar biasa, luar biasa, Gitu. luar biasa. Nah, terus saya juga teringat itu lagi. Jadi ada ya suka sering dengar ceramah dari ustadz kan, 10 dari perniagaan itu 9-nya itu dari dari niaga. Niaga, iya, iya. Yang satunya orang-orang gaji gitu kan. Iya, Jadi iya, iya. di situ ada keberkahan, apalagi kalau kita jual produk-produk yang sunnah. Satu langkah aja itu sudah ada nilai ibadahnya. Betul, Produk tidak laku saja sudah ada ibadahnya untuk keluarga, apalagi kalau laku kan gitu. Jadi dari situlah saya mulai semangat, mulai membangun sampai dengan sekarang alhamdulillah masih bisa berdiri dengan kokoh lah, terutama mungkin dengan doa-doa dari kedua orang tua juga. Kira-kira begitu, Pak Hasan. Terima kasih Pak Haji Dayat, luar biasa perjuangannya dari nol ini, benar-benar dari nol, dan itu tanpa disengaja. Tadi juga dibilang ada mengatakan Allah memberikan sesuatu belum tentu kita itu suka, tapi menurut lo itu baik. Kadang-kadang kita selalu berprasangka buruk kepada Allah. Itu salah satunya berprasangka buruk seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu lupa gitu loh, bahwa segala sesuatunya itu hanya Allah yang tahu mau kemana kita. Allah tuh sangat sayang kepada kita, sangat sayang sekali itu loh. Jadi itulah Pak Haji Dayat tanpa disengaja pun dia membelikan produk-produk yang tadi yang 25 itu tadinya itu merger kepada teman-teman, walaupun dia punya satu kebun lah, itu milik teman-teman. Akhirnya teman-teman juga tidak mau ada girohnya ya untuk ke sana itu, ya akhirnya dijual. Tapi lain dengan jalannya Allah yang tadi. Ketika sudah bulan ketiga keempatnya, tiba-tiba sana dikatakan itu ada hasilnya. Ini kan sangat luar biasa. Itu mungkin 25 juta itu bisa dipulangkan dalam jeda waktu itu mungkin 10 bulan sudah clear. Tapi kita masih punya madunya. Masih punya madunya. Itulah berprasangka baik kepada Allah itu. Ini sekali lagi kita pemirsa, session ini kita hanya menanyakan tanya jawab tentang perjalanan seorang pengusaha madu mutiara, Pak Haji Dayat, dengan liku-likunya seperti apa itu marketing. Jadi marketing itu adalah memang yang ya sebenarnya sih Rasulullah juga marketing, Pak Haji. Iya. Marketing. Kenapa? Karena dia memarketkan agama Islam itu kepada dengan cara apa dia berdagang tadi, marketingnya itu. Jadi memang Rasulullah juga marketing gitu. Jadi ya belum tentu dia nyampe Indonesia kalau nggak marketing gitu kaki-kakinya gitu kan. Nah, para ustadz, para alim ulama. Itu aja pemirsa, nanti kita akan bahas lagi session kedua itu produk-produk yang mana yang harus kita beli dan untuk apa. Satu mungkin sakit apa kita punya, ini madunya. Mungkin kita kurang fit, ini madunya. Mungkin buat anak kecil demam, ini madunya. Itu aja pemirsa, kami tutup dulu perbincangan session ini. Mengucapkan terima kasih Pak Haji Dayat. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.